صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Samsuri, Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dengan taufik Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama kembali dalam pengajian kitab Sulamut Taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan-ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang diwajibkan bagi kita untuk membenarkannya, karena hal-hal itu telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang hal-hal yang terkait dengan masalah kubur, azab kubur, nikmat kubur, dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Mari kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, famin dzalika, mongko iku setengah sangking ma akhbara bihi, azabul qabri utawi siksa kubur, wa na'imuhu lan nikmat kubur,
Wa su'alul malakaini lan pitakone malaikat loro rupane munkarin malaikat munkar wa nakirin lan malaikat nakir. Di antara perkara yang telah disampaikan oleh Rasulullah adalah siksa kubur, nikmat kubur, dan pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk membenarkan adanya kubur, adanya nikmat kubur, dan adanya pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Tidak boleh bagi kita untuk mengingkari adanya itu. Azab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada, pertanyaan malaikat munkar dan ahli kubur itu juga ada. Tidak boleh seseorang kemudian mengingkari adanya hal-hal tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikannya kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu juga sudah menjelaskan tentang adanya siksa kubur, bahwa orang-orang akan diazab, akan disiksa di dalam kubur. Dan juga sebagian orang mukmin yang berbuat dosa besar itu juga akan disiksa di dalam kuburnya. Sementara orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Mereka akan mendapatkan kesenangan-kesenangan di dalam alam kuburnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara dalil tentang adanya azab kubur adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. An-naru, neraka, mereka orang-orang kafir itu ditunjukkan kepada neraka pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, maka dikatakan kepada mereka, masukkanlah para pengikut Fir'aun, artinya orang-orang kafir, ke dalam siksa yang lebih berat. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Dalam ayat ini dipahami tentang adanya azab kubur. Tidak secara eksplisit ayat ini menyebut istilah azabul qabr. Tetapi dipahami dari ayat ini itu tentang azab kubur. Kenapa? Yang pertama, dikatakan dalam ayat ini bahwa orang-orang kafir setiap pagi dan setiap sore itu diperlihatkan neraka kepada mereka. Pertanyaannya, apakah ini terjadi di alam dunia ini? Tidak. Jawabannya kan tidak. Orang kafir apakah setiap pagi akan melihat neraka, tempat mereka nanti di akhirat? Tidak. Pada waktu petang mereka juga tidak melihat neraka. Artinya apa? Artinya peristiwa yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu ditampakkannya neraka kepada orang-orang kafir, itu tidak di dunia. Itu juga tidak di akhirat. Buktinya apa? Buktinya ayat berikutnya, wa yauma taqumus sa'atu, ketika sudah datang kiamat, maka dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada para malaikat ketika itu, masukkanlah para pengikut Fir'aun, orang-orang kafir, ke dalam azab yang lebih berat. Nah, berarti ini bukan di dunia, ini juga bukan di akhirat.
ditunjukkannya neraka kepada orang kafir bukan di dunia, juga bukan di akhirat. Maka berarti di antara dunia dan di antara akhirat. Apa itu antara dunia dan akhirat? Yaitu di dalam kubur, di alam kubur. Nah, maka ini terjadi, peristiwa ini adalah di alam kubur, dan ini adalah salah satu jenis, salah satu contoh dari azab kubur, yaitu diperlihatkan neraka kepada mereka pada waktu pagi dan pada waktu sore. Nah, orang yang melihat tempatnya nanti, tempat tinggalnya nanti itu adalah neraka, maka itu siksaan yang luar biasa bagi orang yang kafir. Kenapa? Karena dia akan mengetahui bahwa dia akan disiksa di dalam neraka selama-lamanya nanti di akhirat. Dan itu sesuatu yang sudah pasti. Seseorang kalau diberitahu tentang sesuatu yang akan terjadi pada dirinya seandainya, sesuatu yang akan terjadi, maka dia pada dirinya secara pasti, maka dia pasti sedihnya luar biasa. Jangankan sesuatu itu yang akan terjadi pada dirinya pada masa yang akan datang, diberitahu tentang kabar sedih yang terjadi pada saudaranya, yang terjadi pada orang tuanya, yang terjadi pada anaknya, tentang sesuatu yang buruk, maka dia akan bersedih, dia akan menangis, dia akan merasa tersiksa dengan kabar itu. Apalagi kabar itu adalah dikabarkan kepada dia bahwa dia akan diazab di neraka. Inilah ditampakkan neraka kepadanya, inilah tempat kamu nanti di akhirat. Maka orang ini menjadi sangat tersiksa dengan hal itu. Nah, ini salah satu jenis azab kubur. Selain ayat ini masih banyak sekali masih banyak lagi hadis tentang azab kubur. Itu jumlahnya sangat banyak. Sehingga para ulama menjelaskan hadis-hadis tentang azab kubur itu telah mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Jadi hadis itu ada kalanya mutawatir, ada kalanya ahad. Kalau hadis diriwayatkan oleh setiap generasi, itu diriwayatkan oleh sejumlah orang yang sangat banyak, yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk bohong, maka hadis itu namanya mutawatir. Kalau tidak mencapai itu namanya hadis ahad. Hadis ahad itu sudah pasti sahih. Hadis ahad sudah pasti sahih. Dia tidak diteliti lagi bagaimana sanadnya, tidak diteliti lagi bagaimana matanya. Kenapa? Karena dia sudah pasti sahih. Itu hadis mutawatir. Hadis tentang azab kubur, tentang adanya azab kubur, itu statusnya mencapai mutawatir maknawi. Artinya lafadznya itu tidak mutawatir, tidak satu. Lafadznya tidak satu, tetapi lafadznya itu banyak. Tetapi semua hadis-hadis itu menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Misalnya hadis tentang doa-doa yang Rasulullah ajarkan agar kita meminta perlindungan dari azab kubur. Jumlahnya sangat banyak. Misalnya hadis tentang istanzihu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Tentang bahwa kebanyakan azab kubur itu berasal dari kencing. Nah, ini menunjukkan, semua hadis-hadis itu menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari tentang azabnya, tentang adanya azab kubur.
Sebagian para ulama terus mengatakan man angkara azabal qabri uzziba fi qabrihi. Orang yang mengingkari adanya azab kubur, maka dia akan diazab di dalam kuburnya. Nah, kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kelompok namanya Hizbut Tahrir, itu salah satu kesesatannya mereka mengingkari adanya azab kubur dengan alasan bahwa dalil tentang hadis tentang adanya azab kubur itu hadis ahad menurut mereka. Padahal hadisnya itu adalah hadis mutawatir, dan juga adanya azab kubur dijelaskan langsung oleh Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang di antara contoh azab kubur, tadi sudah kita contohkan satu, yaitu diperlihatkan atau ditunjukkan neraka pada waktu pagi dan pada waktu petang kepada orang kafir. Jadi pagi hari diperlihatkan, inilah tempat kamu nanti yang abadi di akhirat. Sore juga ditampakkan kepadanya, inilah tempat kamu yang abadi di akhirat. Dia akan diazab selama-lamanya, dibakar di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian yang kedua adalah himpitan kubur yang menjadikan tulang-tulang bagian kanan ke kiri dan tulang-tulang bagian kiri ke kanan. Jadi kuburan itu sudah sempit. Kemudian apa? Dihimpit. Nah, dia dihimpit sampai tulang-tulang dia yang bagian kanan itu menjadi menyempal ke kiri, dan yang ke kiri itu menyempal ke kanan. Nah, karena apa? Terjepit oleh tanah, terjepit oleh kubur ketika itu. Itu juga salah satu jenis azab kubur. Kemudian yang ketiga adalah gelap, gelisah dan liarnya kondisi di alam kubur, di dalam kubur. Nah, gelap, sangat gelap. Karena perlu kita ketahui bahwa ketika seseorang itu dikuburkan di dalam kubur, maka ruhnya akan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Dia itu kembali sadar seperti ketika dia hidup di dunia ini. Jadi kembali lagi dia kemudian sadar bahwa dirinya sudah berada di dalam kubur. Maka ketika itu nanti kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir. Dan ketika seseorang itu diazab di dalam kuburnya, maka dia dalam keadaan sadar, ruhnya ada pada dirinya, bahkan akalnya ada pada dirinya. Nah, sehingga dia bisa merasakan azab kubur itu. Di antaranya adalah kuburan yang sangat gelap, sangat menakutkan bagi ahli kubur. Di atas dunia ini saja kalau gelap kita takut. Di atas dunia ini kalian suruh lewat kuburan malam-malam, tengah malam, maka kalian takut. Nanti kita ini bukan di atas kuburan, tetapi di dalam kuburan. Jika orang itu kafir atau orang itu fasik, banyak melakukan dosa besar, belum bertaubat kepada Allah, maka kuburannya sangat gelap. Sehingga orang ini gelisah, ketakutan, tetapi dia tidak bisa keluar. Kalau di atas kuburan, dia ketakutan, dia bisa lari secepat-cepatnya. Dia bisa teriak-teriak minta tolong. Tetapi ini sudah di dalam tanah, dia tidak bisa lari, dia tidak bisa keluar, dia hanya isinya ketakutan, susah, sedih, dan seterusnya. Itu adalah salah satu jenis dari azab kubur. Belum lagi di kondisinya liar. Liar itu di sana ada binatang-binatang.
Ada binatang-binatang yang memakan tubuhnya dalam keadaan dia sadar. Jadi ada ulat, ada kalajengking, itu datang memakan pipinya, memakan matanya, memakan lidahnya. Dalam keadaan dia sadar, tahu, tetapi dia nggak bisa apa-apa. Nah, itu bagi siapa? Bagi orang-orang kafir dan bagi sebagian orang fasik yang mendapatkan azab Allah. Nah, maka semoga kita semuanya itu dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Karena azab kubur ini adalah penentuan. Artinya alam kubur itu adalah penentuan. Apabila seseorang itu selamat di dalam kubur, maka dia akan selamat di akhirat. Tetapi jika seseorang itu sudah celaka di alam kubur, maka dia akan celaka di akhirat. Karena kubur adalah babul akhirah, pintu akhirat. Kuburan di dalam kubur itu belum di akhirat. Dia adalah pintu menuju akhirat. Sementara akhirat itu abadi. Di alam kubur itu tidak abadi di alam kubur. Akan berakhir di alam kubur. Ketika datang kiamat, maka akan berakhir. Tetapi akhirat itu selama-lamanya. Jika seseorang disiksa di dalam kuburnya, alamat dia akan disiksa seterusnya nanti di akhirat. Karena itulah maka Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap kali beliau berziarah kubur, maka beliau menangis sampai air matanya itu membasahi jenggotnya yang tebal. Yaitu Sayyiduna Utsman bin Affan. Ketika ditanya, beliau mengatakan bahwa azab kubur ini adalah jika aku nanti selamat di kubur ini, maka aku akan selamat di akhirat. Jika aku celaka di kubur, maka aku akan celaka di akhirat. Karena itulah maka aku menangis. Padahal Sayyiduna Utsman bin Affan sudah dijamin masuk surga. Sebelum beliau wafat, Rasulullah sudah mengatakan Utsman fil jannah. Sayyidina Utsman itu di dalam surga. Tetapi meskipun demikian, beliau masih menangis ketika beliau berziarah kubur. Nah, sedangkan kita nggak ada jaminan surga. Tetapi ketika berziarah kubur, kita umumnya santai-santai saja. Tidak ingat mati, itu yang lebih celaka. Dia ziarah kubur, tetapi tidak ingat mati. Malah mengingat hal yang lainnya. Nah, ini sangat ironis. Nah, kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah. Azab kubur yang lainnya adalah pukulan malaikat munkar dan nakir pada bagian di antara telinganya dengan palu. Lau duriba ala jabalin, kalau palu itu dipukulkan pada gunung, ladzaba, maka gunung itu akan hancur lebur. Jadi pukulan malaikat munkar dan nakir dipukul di antara telinganya, di sini, di tengah kepalanya, dengan palu. Yang palu itu apabila dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur lebur. Itu dipukulkan ke kepala orang kafir, sehingga dia teriak sekeras-kerasnya, didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin yang tidak bisa mendengar teriakan ahli kubur ketika dipukul oleh malaikat munkar dan nakir ini. Nah, karena jika kita mendengarnya, mungkin nggak ada orang ke pasar, mungkin nggak ada orang ke sawah. Karena apa? Semuanya akan ke masjid dan ke musholla untuk terus-menerus beribadah kepada Allah karena takut tentang adanya azab kubur ini. Tetapi bagi orang yang beriman, percaya tentang adanya azab kubur ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kesempatan itu
memperlihatkan azab kubur yang terjadi pada sebagian orang. Nah, diperlihatkan banyak dalam sebagian itu kemudian terlihat ketika ketika dibongkar misalnya, kemudian terlihat mayatnya baru saja dikuburkan kemudian terbakar misalnya, kemudian terlihat dililit ular dan sebagainya. Itu terjadi pada sebagian orang untuk memperlihatkan sebagai pelajaran. Tetapi pada umumnya tidak diperlihatkan. 3 hari dikuburkan kemudian dibuka, secara zahir masih terlihat biasa-biasa saja. Tidak terlihat hancur, tidak terlihat dia mendapatkan azab kubur. Tetapi itu bukan berarti dia tidak diazab di dalam kuburnya. Karena dia sudah berada di alam kubur. Jadi kubur itu adalah alam seperti alam dunia ini, tetapi dia adalah alam tersendiri dari alam kubur ini. Betul dia berada di dalam kuburan itu tanahnya itu kuburan, tetapi dia berada di alam yang lain, yaitu di alam kubur. Sehingga terkadang secara fisik tidak terlihat, tetapi pada hakikatnya sesungguhnya dia diazab di dalam kuburnya. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, seperti halnya misalnya di dunia ini ada alam manusia, ada juga alam jin, tetapi kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada alam jin. Hakikat dari itu kita tidak mengetahui, padahal itu ada. Itu hanya pendekatan saja, sebagai pendekatan agar kita bisa memahaminya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus dihindari agar seseorang itu selamat dari azab kubur adalah tadi yang sudah kita singgung, harus berhati-hati dalam urusan kencing. Tadi sudah kita sebutkan hadis Rasulullah bersabda, fa inna ammata azabil qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu berasal dari urusan kencing, yaitu seseorang kencing tidak istinja, seseorang kencing dengan mencipratkannya ke pakaiannya, ke celananya, ke sarungnya, ke kakinya, ke badannya. Orang yang seperti ini mendapatkan ancaman azab kubur. Jadi dia kencing sengaja kakinya dikenakan kencing. Ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Itulah yang banyak menyebabkan seseorang disiksa di dalam kubur. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melewati 2 buah kuburan. Rasulullah dengan mukjizatnya beliau mengetahui bahwa 2 penduduk kubur ini sedang disiksa. Kemudian Rasulullah mendekati 2 kuburan ini, mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah menjadi 2. Satu diletakkan di kuburan yang satu, dan yang satunya diletakkan di kuburan yang kedua. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa mereka itu disiksa di dalam kuburnya, beliau mengatakan yang pertama, karena dia tidak bersuci dari kencingnya. Sedangkan yang satu itu disiksa karena dia hidup sering melakukan namimah, melakukan adu domba antar umat Islam. Nah, berarti berdasarkan hadis ini, 2 hal yang menyebabkan seseorang itu diazab di dalam kuburnya. Yang pertama adalah urusan kencing. Yang kedua, padahal kencing ini maka
talawus bil baul. Jadi talawus itu adalah tadammuh atau seseorang sengaja mencipratkan air kencingnya ke badan dan pakaiannya. Ini adalah termasuk dosa besar. Najis kencing itu lebih berat daripada najis misalnya tinja, najis tai. Nah, seseorang harus lebih berhati-hati dengan urusan kencingnya daripada yang lainnya. Meskipun semua najis, itu tidak boleh kita kemudian mensepelekannya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang harus istinja dari air kencingnya. Istinja di mana saja seseorang bisa melakukannya. Jika ada air, dia bisa istinja dengan air. Bahkan seandainya ada air, dia malas dingin misalnya dengan air, dia bisa istinja dengan batu. Kalau batu itu tidak bisa, dia bisa dengan pengganti batu. Misalnya bisa dengan tisu atau yang lainnya. Artinya apa? Istinja itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nggak ada alasan orang misalnya di tengah jalan, kemudian dia kencing, kemudian alasannya di tengah jalan nggak ada air. Tanpa air istinja bisa dilakukan. Istinja itu bisa dengan air atau dengan batu dan semacamnya. Nah, maka di tempat manapun seseorang bisa untuk melakukan istinja. Karena itu jika seseorang kemudian tidak istinja dari air kencingnya, maka itu bisa membahayakan dirinya di alam kubur nanti. Karena ini juga terkait dengan sholatnya, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yang tidak sah sholat itu kecuali seseorang dalam keadaan suci dari najis. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi salah satu penyebab seseorang diazab dalam kuburnya adalah masalah kencing, tidak istinja, tidak bersuci dari kencing. Kemudian yang kedua namimah. Namimah itu orang yang adu domba. Dia mengatakan kepada tetangganya yang satu, dia bilang misalnya si mbak itu bilang kamu itu begini-begini. Akhirnya dia marah. Karena marah dia ganti ngomong Allah, dia lebih parah. Nah, kemudian dia datang lagi kepada si B, beritahu katanya si A, dia bilang kamu itu lebih parah daripada dia. Akhirnya Akhirnya bertengkar antara si A dan si B gara-gara dia yang menyampaikan. Nah, dia menyampaikan itu kepada keduanya. Nah, ini namanya namimah. Orang yang melakukan seperti ini terancam azab kubur, di dalam kuburnya. Demikian juga orang yang melakukan ghibah, ngerasani, itu juga menjadi penyebab terbanyak dari seseorang diazab di dalam kuburnya. Nah, karena itu kita harus menjauhi dosa-dosa ini. Kemudian ada amalan tertentu yang bisa menjadikan seseorang diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Selain kita berdoa, a'udzubika min azabil qabr, ya Allah aku berlindung kepadamu dari fitnah azab kubur. Nah, tapi ada juga amalan yang bisa kita lakukan setiap hari agar kita terhindar dari azab kubur. Apa itu? Yaitu membaca surat Al-Mulk setiap malam. Membaca surat Tabarak. Nah, Tabarak itu dibaca setiap malam. Maka itu akan bisa menyebabkan seseorang diselamatkan dari azab kubur. Sehingga surat Tabarak atau Al-Mulk ini disebut sebagai surat munjiyah, surat yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Tetapi syaratnya harus istiqomah setiap malam. Dia selalu membacanya. Jika dia lupa, maka dia menggantinya. Dia menggantinya. Misalnya dia membacanya setiap malam. Malam ini karena kesibukan, kemudian dia lupa, maka paginya dia bisa mengqadha'nya, bisa mengganti yang
malam tadi itu kelupaan misalnya. Nah, ini karena syaratnya harus dibaca setiap malam tanpa ada yang ditinggalkan. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang wajib kita imani juga, wajib kita benarkan juga adalah adanya nikmat kubur. Nikmat kubur itu ada. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, di dalam kuburnya dia akan mendapatkan nikmat. Salah satu bentuk nikmat kubur adalah diluaskan kuburnya seluas 70 hasta. Jadi lebarnya 1 hasta itu segini, kurang lebih 46 cm sampai 49 cm. Itu 1 hasta. Nah, jika diluaskan 70 hasta, berarti 46 kali 70. Lebarnya itu 70 hasta, panjang kuburnya itu 70 hasta, sehingga sangat luas kuburnya. Itu salah satu nikmat kubur. Nah, sebagian orang kuburnya itu diluaskan sejauh mata memandang. Nah, sejauh mata memandang, kalau kita memandang di tempat misalnya di jalan itu, tempat yang datar, tidak naik, tidak turun, nah, kita memandang, maka sejauh mata kita memandang, seluas itulah kubur seseorang diluaskan. Nah, ini di antara bentuk nikmat kubur. Kemudian nikmat kubur yang lainnya, kuburnya diterangi dengan cahaya yang menyerupai bulan purnama. Jadi kuburannya bukan gelap, tetapi terang. Terangnya terang yang menyenangkan karena terangnya terang bulan purnama. Nah, kita sekarang tidak pernah menikmati bulan purnama karena sudah ada listrik, setiap hari terang. Nah, tapi dahulu yang sudah tua-tua itu merasakan bagaimana kalau bulan purnama. Kalau bulan purnama orang pada keluar dari rumahnya menikmati keindahan bulan purnama karena terang. Karena biasanya gelap, tetapi sekarang setiap malam terang, sehingga ini nggak terasa, ini malam 15 tanggal 15 atau tidak itu nggak bisa membedakan, nggak bisa merasakan keindahannya. Nah, nanti di dalam kubur seseorang kuburannya akan diberikan cahaya seperti terangnya bulan purnama, sehingga bukan hanya terang tetapi juga indah. Itu salah satu nikmat kubur yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang mukmin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dan kuburannya itu menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman dari taman-taman surga. Artinya dia akan penuh dengan kesenangan di dalam kuburnya tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya yang wajib untuk kita imani adalah adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Su'alul malakaini munkar wa nakir. Jadi di dalam kubur nanti, ketika seseorang dikuburkan dan ditinggalkan oleh para pelayatnya, maka akan datang 2 malaikat yang menyeramkan. 2 malaikat yang tampangnya itu menakutkan. Karena disebutkan di dalam hadis, sifatnya itu adalah aswadani azraqani, hitam kebiruan. Nah, hitam. Kita di dunia ini kalau melihat orang hitam itu terlihat serem. Apalagi hitam, tinggi, badannya besar, maka kita melihatnya seram, takut. Nah,
Jadi malaikat munkar dan nakir itu tampangnya hitam kebiru-biruan, hitam biru, menyeramkan, mukhif, menakutkan. Kalau seandainya dia terlihat di muka bumi ini, maka orang pasti berlarian, ketakutan, karena tampang menyeramkan dari malaikat munkar dan nakir ini. Nah, dua malaikat ini akan datang kemudian bertanya kepada mereka tentang beberapa hal. Orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hatinya sehingga kedatangan malaikat munkar dan nakir itu tidak membuat dia takut. Tampangnya tetap nggak berubah, malaikat munkar dan nakir ya memang seperti itu tampangnya. Tetapi orang mukmin itu tidak merasa takut dengan kedatangan malaikat munkar dan nakir ini, karena Allah menetapkan hatinya untuk tidak takut terhadapnya. Nah, ini orang mukmin, sehingga ketika ditanya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini. Sedangkan orang kafir, dengan kedatangan malaikat munkar dan nakir, dia sudah ketakutan sendiri. Dia sudah gemetar ketakutan, sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Seseorang itu kalau takut, itu sudah nggak bisa menjawab apa-apa, karena dia sudah hatinya penuh dengan ketakutan melihat tampang malaikat munkar dan nakir ini. Sehingga tadi kita sebutkan, kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka dia akan dipalu kepalanya antara kedua telinganya dengan palu yang apabila dipukulkan ke gunung, maka akan hancur gunung itu. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini seputar siapa man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa Muhammad itu, dan seterusnya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Pertanyaannya sudah diberitahukan kepada kita, tetapi itu tidak bisa kemudian seseorang, oh itu berarti saya hafal misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa seseorang seperti itu. Kenapa? Karena di sini nanti adalah tergantung kepada amal yang dilakukan oleh seseorang. Orang kafir, meskipun dia di dunia itu tahu bahwa Allah itu Tuhan, pencipta alam semesta ini, Muhammad itu Rasulullah, tetapi kalau dia mendustakan Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan bisa menjawabnya dengan benar, atau bahkan dia tidak bisa menjawab sama sekali, sehingga mendapatkan azab di dalam kuburnya. Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini itu ditujukan kepada umat Muhammad, umatud dakwah. Umatud dakwah itu artinya umat Nabi Muhammad, baik yang muslim maupun yang kafir, semuanya ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Tidak ditujukan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, itu tidak ditanya di dalam kuburnya. Tetapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini itu hanya ditanyakan kepada umatnya Nabi Muhammad. Tetapi bukan berarti bahwa umat sebelum Nabi Muhammad tidak diazab di dalam kuburnya. Tidak berarti seperti itu. Tetapi ini adalah kekhususan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang
di alam kubur nanti itu tidak ditanya. Ini pengecualian. Nah, pengecualian tidak ditanya di alam kuburnya. Siapa? Yang pertama adalah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Karena ya sudah maklum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditanya di alam kuburnya. Kemudian yang kedua adalah at-tifl alladzi mata dunal bulugh, yaitu anak yang mati sebelum balik. Nah, sebelum balik artinya dia belum mukallaf. Nah, dia belum mukallaf. Di awal pelajaran kita sudah kita jelaskan bahwa mukallaf itu adalah orang yang berakal. Dia adalah orang yang sudah balik dan berakal. Sementara ini mati sebelum balik. Masih umur 2 tahun, umur 3 tahun dia mati. Maka anak ini di dalam kuburnya tidak ditanya. Karena apa? Karena dia memang belum mukallaf, belum ada beban. Belum ada beban untuk masuk Islam jika dia kafir, atau belum ada beban untuk menjalankan syariat Islam jika dia mukmin. Sehingga tidak ditanya di alam kuburnya. Kemudian yang ketiga adalah syuhadaul ma'rakah. Orang-orang yang mati dalam peperangan jihad fisabilillah. Itu juga tidak ditanya di dalam kuburnya. Bebas dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ini. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka kita harus berhati-hati, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dibebaskan dari azab kubur dan mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Dan bekal untuk itu adalah tergantung pada ketakwaan kita ketika di dunia ini. Mari kita bangun kuburan kita dengan amal-amal soleh, dengan keimanan dan ketakwaan. Rumah kita di dalam kuburan harus sudah dibangun sekarang. Sebagian orang sibuk membangun rumahnya di dunia. Bagaimana ini diganti begini, diganti begini, ditambah ini, ditambah itu. Rumahnya sibuk, dicat, ditambah, dilebarkan, beli ini, beli itu, beli kursi dan sebagainya. Sibuk sekali. Padahal sudah ada, sudah cukup, dan tanpa itu dia sudah bisa hidup dengan enak. Tetapi masih bingung bagaimana rumahnya sudah bagus dibangun lagi. Orang belum bangun, dia sudah bangun 5 kali dan sebagainya. Sibuk membangun itu, lupa untuk membangun rumahnya yang ada di dalam kuburan. Keberadaan kita di alam kubur bisa lebih lama daripada keberadaan kita di bumi ini. Di bumi ini mungkin 70-80 tahun paling lama. Tetapi di dalam kuburan lama sekali kita tinggal di sana. Menunggu kiamat ini masih lama. Dari hitungan di dunia masih lama. Meskipun disebutkan kiamat itu sudah dekat, tapi dekatnya itu masih lama kalau hitungan kita bandingkan dengan kehidupan kita di dunia ini. Maka kuburan kita, rumah yang ada dalam kuburan kita harus segera dibangun. Kalau tidak dibangun, maka kita akan menemukan rumah kita rumah yang buruk, rumah yang jelek, atau rumah yang tidak aman, yang dia akan tersiksa di dalamnya. Maka tergantung rumah kita di alam kubur, tergantung kita. Bagaimana kita membangunnya? Ya kita bangun dengan apa? Keimanan yang benar. Salah satu yang kita lakukan misalnya setiap pagi ini dalam rangka membangun kuburan.
dalam rangka membangun kuburan. Membangun kuburan bukan kemudian dibangun di atasnya diberi batu bata, diberikan jungkup dan sebagainya. Bukan itu membangun kuburan yang kita maksud, tetapi membangun yang ada di dalam kuburan itu. Kita bangun rumah kita, itu tempat tinggal kita yang sudah pasti kita akan ke sana. Seperti yang kita sampaikan, kalau rumah di dunia nggak akan kita tempati selama-lamanya. Kita misalnya membangun istana, dengan bertingkat, dengan segala kemewahan, nggak lama kita tempati. Paling beberapa tahun kemudian kita tinggalkan. Setelah itu ditempati oleh anak-anak kita, ditempati oleh ahli waris kita. Nggak akan lama kita menempati rumah itu, akan segera kita tinggalkan dan kita akan menempati rumah kita yang ada di dalam kuburnya. Karena itu baik buruknya seseorang itu tergantung bagaimana dia membangun rumahnya di dalam kubur ketika dia masih hidup. Dengan apa? Saya ulangi lagi, dengan keimanan yang benar dan dengan ketakwaan. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Kalau kita sudah tahu bahwa kita akan mati, maka berbekalah kalian. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bekal ke dalam kubur itu bukan harta yang banyak. Bekal untuk masuk ke dalam kubur itu bukan rumah yang mewah. Bekal untuk masuk ke dalam kubur itu bukan uang, bukan jabatan. Apapun jabatannya, kalau sudah masuk ke dalam kubur, udah tergantung kepada amal yang dilakukannya. Tidak peduli apakah dia presiden, apakah dia menteri, apakah dia gubernur, apakah dia bupati, apakah dia rakyat biasa. Ketika dia masuk ke dalam kubur, maka dia akan menemukan rumahnya sesuai dengan apa amal yang dia lakukan ketika di dunia. Sehingga seseorang harus berpikir tentang bekal ini. Para ulama mengatakan man raqiba atau man dakhalal qabr bila zadin faka'annama raqibal bahr bila safinatin. Orang yang masuk ke dalam kuburan tanpa bekal, berani dia masuk kuburan tanpa bekal. Berani sekali. Di alam kuburnya dia nggak pernah, di alam dunia nggak pernah beramal sama sekali, tapi dia berani masuk kubur. Karena berani nggak berani masuk juga. Dia berani mati atau tidak berani mati, dia tetap mati. Orang yang amalnya banyak mati. Orang yang nggak pernah beramal, nggak pernah sholat akan mati juga. Tapi dia berani sekali masuk kuburan tanpa bekal. Maka dia seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa perahu. Seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa perahu. Bagaimana? Selamat apa enggak? Enggak akan selamat. Lautan sangat luas, sekuat-kuatnya orang, tenaganya untuk berenang, kalau dia tanpa perahu menyeberangi lautan akan tenggelam juga. Dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat dia di dalam kubur itu. Karena itulah maka orang yang berakal adalah orang yang berpikir setelah kematiannya. Disebutkan dalam sebuah hadis. Jadi al-qayyis, orang yang berakal adalah orang yang berpikir bagaimana setelah kematiannya. Bukan berpikir bagaimana nanti di dunianya. Nanti gimana ya saya kalau tua. Nanti bagaimana ya kalau saya sudah punya istri, punya anak dan seterusnya. Yang harus dia pikirkan adalah bagaimana nanti setelah saya mati. Setiap hari berpikir nanti kalau saya mati bagaimana ya. Itu harus difikirkan, karena dengan seseorang berpikir itu maka dia akan segera untuk bersiap-siap.
akan segera untuk bersiap-siap untuk menghadapi kematian yang sudah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggak ada seorang pun di antara manusia yang sudah pernah terbebas dari malaikat Azrail. Semuanya akhirnya mati juga. Nenek moyang kita yang dulu sehat, bahkan sebagian orang dibilang nenek moyang kita itu sakti mandraguna misalnya, ternyata mati juga. Mati juga, bahkan mendahului kita kadang dia, padahal seakan-akan dia tidak tedas dibacok, tidak mempan ditembak, ternyata sekarang sudah berada di alam kubur. Kenapa? Siapa saja akan mati, pejabat siapa saja akan mati. Dia Fir'aun berkuasa, menguasai dunia ini bertahun-tahun, mati juga. Presiden-presiden kita yang lama semuanya sudah bergantian mati. Menteri-menterinya juga bergantian mati. Semua karena apa? Nggak peduli kematian ini datang kepada siapa saja, selama dia hidup maka dia akan mati. Karena itu sekali lagi orang yang berakal adalah orang yang berpikir tentang bekal yang akan dia bawa mati nanti. Karena keberuntungan yang sebenarnya adalah keberuntungan di akhirat. Kecelakaan atau celaka yang sebenarnya adalah celaka di akhirat. Seseorang beruntung di dunia itu adalah keberuntungan yang semu. Jika dia tidak beruntung di akhirat, maka sesungguhnya dia tidak memiliki keberuntungan sama sekali. Karena itu akhirat harus lebih diutamakan daripada dunia. Ini sesuatu yang sulit, tetapi harus kita usahakan dan kita pikirkan, karena disitulah keselamatan bagi kita semuanya. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok atau hari Senin kita akan lanjutkan pembahasan tentang kiamat. Bagaimana proses kiamat, apa yang terjadi pada hari kiamat, insya Allah akan kita ceritakan, kita jelaskan hari Senin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.